DJ Topeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia Makassar. Video ini untuk memenuhi tugas kami dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Haja Hamdana SE MSI. Baik, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya dari kelompok 6. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Yuliana dengan NIM 20212222718. Arisman 20212222762. Ainun Nabila 20212222725. Putri Dewi Wahyuni 20212222769. Reni Harmita 20212222674. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang sejarah kelahiran paham nasionalisme. Tentunya nasionalisme itu tidak asing lagi didengar di telinga kita, terutama di Indonesia, di negara kita. Mungkin masih ada sebagian orang belum tahu apa sih itu nasionalisme dan bagaimana sejarah kelahiran paham nasionalisme itu sendiri. Jadi yuk kita bahas dan simak baik-baik ya. Nasionalisme adalah paham yang menganggap bahwasanya kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan ini. Sebenarnya nasionalisme itu ada dua pengertian, baik itu dalam arti sempit maupun arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit yaitu perasaan kebangsaan atau kecintaan terhadap bangsa yang sangat tinggi dan berlebih sehingga memandang rendah terhadap bangsa lain. Sedangkan nasionalisme dalam arti luas adalah perasaan atau cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Sejarah lahirnya paham nasionalisme. Lahirnya paham nasionalisme diikuti dengan terbentuknya negara-negara kebangsaan yang dilatar belakangi oleh faktor-faktor persamaan keturunan, bahasa, adat istiadat, tradisi, dan agama. Akan tetapi, paham nasionalisme lebih menekankan kemauan untuk hidup bersama dalam negara kebangsaan. Sebenarnya, nasionalisme sudah menjadi pandang yang dikenal sejak akhir abad ke-18. Dilansir dari Encyclopedia Britannica tahun 2015, pada revolusi Amerika dan Prancis nasionalisme sudah menjadi pandang kuat yang pertama. Setelah itu, baru menyebar ke negara-negara baru di Amerika Latin. Pada awal abad ke-19, menyebar ke Eropa Tengah, selanjutnya di Eropa Timur dan Tenggara. Berkembang di Asia dan Afrika pada awal abad ke-20. Itu menjadi kebangkitan dan perjuangan yang kuat bagi masyarakat di dua benua tersebut. Baik, kini kita masuk di materi munculnya nasionalisme di Indonesia. Di Indonesia mulai muncul benih-benih nasionalisme sejak abad ke-19 dan abad ke-20. Awal kebangkitan nasionalisme di Indonesia berawal dari lahirnya Budi Utomo yang didirikan oleh Wahidin Soedirohoesoetjo dan Suetomo. Berawal dari embrio yang bersifat kultural, nasionalisme rakyat Indonesia perlahan mulai berkembang dan terwujud dalam pembentukan organisasi Budi Utomo. Budi Utomo menjadi pemicu kesadaran para tokoh pergerakan nasionalisme untuk mulai berjuang dengan cara berorganisasi. Presiden Soekarno dalam setiap pidatonya saat peringatan Hari Kebangkitan Nasional menegaskan bahwa Budi Utomo merupakan awal kesadaran bangsa Indonesia berjuang merebut kemerdekaan dengan jalan berorganisasi. Para pendiri Budi Utomo telah memberikan ide untuk memperjuangkan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda dengan cara baru, yakni melalui perserikatan, perhimpunan politik, dan persatuan. Budi Utomo sebagai alat perjuangan modern yang menjadi pemicu pergerakan kemerdekaan nasional.
banyak Indonesia mulai membangun dan melanjutkan perjuangan untuk mencapai kembali kemerdekaan dengan organisasi rakyat yang modern. Bahkan Presiden Soekarno menyebut jika Budi Utomo berperan dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Tujuan nasionalisme. Nasionalisme ini berperan kuat dalam perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan. Tidak mustahil ke depan akan muncul ancaman dan bahaya, sehingga diperlukan semangat kebangsaan dengan intensitas tinggi untuk menanggulangi itu. Nah, berikut ini tujuan nasionalisme. Yang pertama, menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat. Yang ketiga, membangun dan mempererat tali persaudaraan antara sesama anggota masyarakat. 4. Berupaya menghilangkan ekstremisme berlebihan dari warga negara kepada masyarakat. Yang kelima, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. Yang keenam, menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh baik dari dalam atau luar. Kesimpulan, nasionalisme merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dengan nasionalisme yang tinggi, sebuah bangsa dapat berdiri tegak dan memiliki sebuah jati diri yang kuat. Nasionalisme merupakan sesuatu yang harus diperhatikan oleh setiap elemen bangsa dalam setiap perjalanan bangsa tersebut. Begitu pula dengan Indonesia. Indonesia memulai istilah nasionalisme jauh sebelum Indonesia terbentuk. Ketika membicarakan tentang sejarah nasionalisme Indonesia tentu kita tidak boleh merupakan salah satu bentuk nasionalisme Indonesia, itu orang-orang Indis. Dalam sejarah nasionalisme sering hanya dikaitkan dengan para tokoh-tokoh kemerdekaan saja, atau kita hanya memandang nasionalisme hanya terpaku pada sudut kecil, yaitu tokoh. Padahal kalau kita kaji lebih jauh, ternyata lebih banyak faktor yang akhirnya membentuk nasionalisme Indonesia. Itulah materi tentang sejarah lahirnya paham nasionalisme. Baiklah, sekian yang dapat kami presentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.